Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renan Rianto dari kelas TIA dengan 3 disiplin terakhir 025. Di sini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan komputer? Standarisasi adalah proses penyusunan, pengembangan, dan penerapan standar yang disetujui secara umum dalam dunia jaringan komputer. Tujuan standarisasi yaitu ada 3, yaitu interoperabilitas, meningkatkan kemampuan perangkat dari berbagai vendor untuk bekerja sama. Kedua, ada keamanan, yaitu standar memungkinkan penerapan protokol keamanan yang seragam. Yang ketiga, ada kinerja, yaitu meningkatkan efisiensi dan keandalan jaringan. Lanjut, pentingnya standarisasi jaringan komputer. Apa aja sih manfaat dari standarisasi? Yang pertama ada kompatibilitas. Standarisasi memastikan perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai produsen dapat berfungsi bersama dengan baik. Yang kedua, pemeliharaan mudah. Jaringan yang dibangun dengan standar umum lebih mudah dikelola dan diupdate. Yang ketiga, keamanan yang lebih baik. Penggunaan standar memungkinkan penerapan langkah-langkah keamanan yang konsisten di seluruh jaringan. Yang terakhir ada efisiensi biaya, yaitu mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan karena menggunakan solusi yang telah diuji secara luas. Organisasi yang bertanggung jawab atas standarisasi jaringan, yaitu ada 4. Yang pertama ada ISO, International Organization for Standardization. Organisasi yang menetapkan berbagai standar teknis termasuk jaringan komputer. Yang kedua ada IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronics Engineer, mengembangkan standar terkait komunikasi elektronik dan jaringan seperti Ethernet dan Wi-Fi. Yang ketiga ada IETF, yaitu Internet Engineering Task Force, bertanggung jawab untuk mengembangkan protokol internet seperti TCP/IP. Yang terakhir ada I2, International Telecommunication Union, mengatur standar telekomunikasi dan transmisi data. Lanjut, model OSI, Open System Interconnection. Ada 7 lapisan dalam OSI model. Yang pertama ada fisikal, yaitu mengatur transmisi fisik data link. Yang pertama ada fisikal, yaitu mengatur transmisi fisik data. Yang kedua ada data link, yaitu mengatur transfer data antar perangkat dalam jaringan. Yang ketiga ada network, yaitu mengatur routing dan pengalamatan data. Yang keempat ada transport, yaitu untuk menjamin keandalan pengiriman data. Yang kelima ada session, yaitu untuk mengelola sesi komunikasi antar aplikasi. Yang keenam ada presentation, yaitu menyediakan format data yang dapat dipahami aplikasi. Yang terakhir ada application, yaitu lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Protokol standar jaringan. Protokol penting yang digunakan dalam standarisasi jaringan yaitu ada Ethernet, IEEE 802.3, standar komunikasi data untuk jaringan lokal LAN yang menggunakan kabel Wi-Fi. IEEE 802.11, standar untuk komunikasi nirkabel pada jaringan lokal TCP/IP. Transmission Control Protocol Internet Protocol, protokol utama untuk komunikasi di jaringan internet. Yang keempat ada DNS, Domain Name System, sistem yang mengonversi nama domain menjadi alamat IP. Keamanan jaringan dalam standarisasi. Standar keamanan yang diterapkan di jaringan yaitu ada HTTPS dan SSL atau TLS, protokol untuk enkripsi komunikasi di web. Yang kedua ada IEE 802.1x, standarisasi autentikasi untuk mengontrol akses jaringan, sering digunakan pada Wi-Fi dan LAN. Yang terakhir ada IPsec, yaitu Internet Protocol Security. Dan
VPN, Virtual Private Network, yaitu untuk protokol untuk memastikan keamanan komunikasi data melalui jaringan. Nah, ada tantangan dalam standarisasi jaringan. Yang pertama, perbedaan teknologi dan vendor. Masing-masing produsen bisa memiliki teknologi berbeda yang tidak selalu sesuai dengan standar. Yang kedua, ada teknologi baru. Teknologi baru sering muncul sebelum standar yang tepat dikembangkan. Yang ketiga, perkembangan zaman. Standar perlu terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan. Contoh implementasi standarisasi di dunia nyata. Pertama ada standar Wi-Fi IEEE 802.11 digunakan secara luas di perkantoran, sekolah, dan tempat publik untuk menyediakan akses internet terkabel. Yang kedua ada standar Ethernet yaitu IEEE 802.3 digunakan di jaringan lokal LAN di banyak perusahaan dan rumah. Yang ketiga ada standarisasi IPv6 digunakan untuk mengatasi keterbatasan alamat IP di jaringan internet dan memberikan skala yang lebih besar. Kesimpulan, pentingnya standarisasi. Standarisasi sangat penting untuk memastikan bahwa jaringan komputer dapat berjalan secara stabil, aman, dan efisien. Yang kedua, peran badan standar. Badan internasional memainkan peran utama dalam mengatur standar yang memungkinkan kompatibilitas global. Yang ketiga, tantangan dan manfaat. Meski ada tantangan dalam penerapan standarisasi, manfaat jangka panjangnya sangat besar dalam hal efisiensi dan keamanan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.